Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhammadul Islamiyah, mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2022, kelas A, izin menyampaikan resum mengenai fikih jinayah di pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-15, mata kuliah fikih jinayah membahas mengenai takzir dalam perspektif fikih jinayah, yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, serta sanksinya. Adapun penjelasan mengenai takzir sendiri, yakni mengenai pengertiannya sendiri, takzir merupakan jenis hukuman dalam Islam yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak ada ketentuan had atau qisosnya secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Hukuman ini bersifat mendidik dan memberi efek jera, dan jenis hukumannya ditentukan oleh hakim atau otoritas negara. Dasar hukum takzir sendiri, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tertentu, konsep takzir diambil dari prinsip maslahah atau kemaslahatan dan kebijakan hakim dalam menjaga ketertiban. Beberapa dalil umum yang mendukungnya yakni Quran Surat An-Nur ayat 2 yang membahas mengenai prinsip memberikan hukuman sebagai efek jera, yang artinya yakni pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Yang dimana dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu terdapat konsekuensi dan hukuman yang harus dijalankan apabila yang kita lakukan itu salah. Begitu pula dalam hadis Nabi, yakni yang artinya, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam pelanggaran yang dikenai takzir sendiri, yakni yang pertama, kejahatan ringan yang belum mencapai batas had. Contohnya, pencurian kecil yang tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan. Yang kedua, pelanggaran moral atau adab, contohnya pengganggu ketertiban umum, pelecehan verbal, atau berjudi. Yang ketiga, pelanggaran terhadap peraturan negara, contohnya korupsi, suap, dan sebagainya. Sanksi takzir sendiri tidak ditentukan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan hakim. Contohnya, teguran atau nasihat, denda, hukuman cambuk ringan, penjara, pengasingan sosial, atau skorsing. Hukuman mati jika dalam kasus takzir sendiri berat dan mengancam negara, menurut sebagian ulama. Tujuannya bukan balas dendam, tapi memperbaiki pelaku dan menjaga masyarakat. Takzir adalah bentuk hukuman yang fleksibel dan penuh pertimbangan, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Saya rasa cukup sekian resum materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.